Jelas kita mau belajar aja lah pengenalan karakter. Kita sering gantang, jadi kita tahu kan kekurangan burung ini apa. Oh ya, ada anggapan gini mas, cucak ijo itu burung yang susah stabil di gantangan. Kita sebenarnya bisa memegang kestabilan burung Bisa. ini ya sebetulnya ya. Bisa. Oke, Bisa. oke. Berarti memang dalam hal ini yang diperlukan adalah. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Agenda tertentu nggak sih untuk Yudakara ini dimainkan tiap berapa hari sekali? Kalau Yudakara sendiri dia 1 minggu bisa 2 kali main dia. 1 minggu bisa 2 kali main. Nah, kuncinya nanti kita kontrol birahi untuk misalkan kita mau ngejar 1 minggu 2 kali main itu ya itu kuncinya utama itu. Biasanya setelah saya main, saya langsung turunkan birahinya dulu. Agar kita ngejar nanti misalkan kita main hari Rabu sama Minggu misalkan. Oke. Pada saat kita main Minggu, Sabtu dia nggak mandi. Oke. Ya, tapi katakanlah dia mau mandi pun nggak masalah karena dia burungnya suka mandi. Suka mandi. Hari Minggu misalkan kita main jam 10, ya berarti dia jam 8, jam 7 sudah harus dijemur. Jam 7 harus dijemur, kurang lebih setengah jam 1 jam, baru nanti langsung masuk mandi. Berarti kan goalnya mandinya di hari H. Hari H. Di Minggu dia wajib mandi ya. Iya. Misalnya Sabtu mandi oke, nggak mandi juga nggak masalah. Nggak Yang masalah. penting di hari H burungnya mandi. Iya. Goalnya itu. Iya, goalnya Ada itu. kekhawatiran nggak sih? Karena cucak hijau itu rata-rata di jadwal lomba itu biasanya di awal ya. Iya, sesi awal ya. Sesi awal. Nah itu ada semacam wah kalau telat atau gimana di lapangan itu. Kekhawatiran sering. Kekhawatiran sering karena kan kadang
tapi semua kembali ke prepare-nya. Kalau kita mainnya jarak jauh luar kota dan sebagainya, ya kita harus siapkan dari sekarang. Misalkan hari Minggu main, ya otomatis saya prepare harus dari Jumat. Kalau dimainkan Minggu, ya mulai Jumat kita sudah ancang-ancang ini. Sudah ancang-ancang. Sudah naik EF-nya juga ini Mas. Biasanya sudah saya tambah 1, tapi Jumat sore biasanya. Jumat sore. Mulai 3. Oke, Jumat sore, Sabtu sore, kemudian di hari H. Di hari H berangkatnya juga jumlah jangkriknya juga sama seperti di Hamin 2, Hamin 3 ini. Biasanya kalau mainnya pagi dari rumah saya 2 kali lipat. Jadi sebelum jemur dia sudah jangkrik, masuk jangkrik kan, dapat jangkrik. Setelah mandi saya kasih jangkrik lagi. Oke. Ya. Ada penambahan lain misalnya ulat Hongkong? Enggak. Ulat Hongkong kalau khusus Yudakara itu khusus untuk menonton kondisi di lapangan. Faktor cuaca terutama. Pada saat cuaca mendung baru saya main Hongkong. Tapi kalau cuacanya dia panas, kalau katakanlah dia kurang kencang, minta itu Hongkong paling cuma 1-2 maksimal. Enggak bisa banyak dia. Enggak bisa banyak. Enggak bisa banyak. Oke, apalagi di lapangan sudah keluar emosinya ya. Iya. Terus terus kemudian prepare berangkat. Nah, ini. Yeah. Karena di jalan ini banyak sekali yang miss. Di rumah sudah bener. Iya. Settingannya udah pas, semua sudah terencana dengan baik. Nah, di jalan untuk mengantisipasi supaya nggak miss ini, Mas. Gimana sih cara membawanya sampai ke lapangan gitu? Yang jelas kalau kita naik motor, kalau itu lokasinya nggak terlalu jauh ya, saya biasanya naik motor. Itu diusahakan nyaman di jalan. Makanya kembali lagi ke manajemen waktu. Okay. Jangan sampai kalau bahasanya orang Jawa itu kan kemerungsung. Tergesa-gesa. Ya, tergesa-gesa. Oke. Kalau kita tergesa-gesa, kita nggak tenang, burung pasti nggak tenang. Oke. Ya kan? Orangnya nggak tenang, burungnya apalagi. Oke. Karena kadang emosi burung itu juga dari emosi yang bawa. Itu otomatis dari hati-hati Dari nyambung. hati, nyambung. Karena dia sudah klik dengan kita, ya. Biasanya auranya kita sendiri juga ngikut ke burung. Apa maunya burung kita bisa membaca. Ya, harus bisa membaca. Oke. Nah, singkat cerita kita sampai ke lapangan ini, Mas. Kalau tadi saya lihat menjauh ya, Mas. Jauh dari gantangan ya. Ya. Kembali lagi ke karakter burung ya. Oke. Yudakara kan karakternya mudah on tadi ya. Begitu dia dengar suara aja langsung dia nyaut. Makanya dia harus tenang kondisinya. Di kondisi di lapangan dia harus tenang. Kalau kita terlalu dekat dengan burung yang lain, ya otomatis habis tenaganya. Terprovokasi Iya. melayani lawan. Saat kita main EF-nya terlalu tinggi, emosinya nggak keluar, tapi birahi yang keluar. Oke, karena staminanya sudah menurun ya. Ya, makanya kita perawatan rutin kunci utama. Jemur, mandi, sama pemberian EF dan buah yang tepat. Oke, di lapangan apakah ada penambahan EF lagi, Mas? Kalau Yudakara ada. Oke. Ada, tapi jumlahnya tergantung faktor cuaca sama faktor burungnya sendiri. Faktor kondisi lapangan sendirilah bahasanya ya. Oke. Pada saat akan penambahan itu, Mas Arung mengamati saat ini perlu ditambah nih. Iya. Saat ini nggak usah ditambah itu bagaimana, Mas Arung? Dari perilaku burungnya. Perilaku burung. Kalau burung Yudakara itu kalau dia nggak lihat burung sama-sama cak ijo, dia tipikal burung kalau dia tenang, diem. Bunyi nggak apa-apa, tapi dia tenang. Tapi begitu nanti kita sudah kasih tambahan EF-nya, dia baru mulai gerak. Ada peningkatan gestur, Ya. lagunya lebih nyerang begitu. Iya, kadang tembakannya diriwikan. Tembakan-tembakan tertentu diriwikan, tandanya dia sudah mulai siap. Oh, keluar riwikan-riwikan. Riwikan tembakan yang biasanya nanti dia untuk di lapangan itu. Oh, pengenalannya itu ya, Ya. terhadap Yudakara. Ya. Berarti saat Yudakara mengeluarkan lagu riwikannya seperti itu, Dia mulai panas. sudah tenang berarti Mas Arung. Wah, Sudah kerja tenang. nih burungnya. Itu kan perlu jam terbang dan pengamatan yang lama ya Mas, seperti itu ya, memahami karakter Yudakara ini ya. Iya, yang jelas kita mau belajar aja lah pengenalan karakter. Kita sering gantang, jadi kita tahu kan kekurangan burung ini apa, kelebihannya apa. Tapi memang beda ya Mas, menurut Mas Arung sendiri. Burung yang sudah
punya jam terbang tinggi di gantangan. Perbendaharaan lagunya seperti yang tadi Yudakara itu, Mas Arum nggak punya pelatuk sampit ya di rumah. Nggak punya. Tapi pembawaannya pelatuk sampit begitu fasih di gantangan tadi Iya. itu kan, itu dari mana kita juga nggak ngerti ya itu. Iya. Gimana Mas? Kemungkinan bisa jadi dia dari sebelum saya mungkin dia pemasterannya punya burung pelatuk sampit hidup mungkin. Karena saya sendiri nggak pernah kontak sama Pemilik awal. pemilik awalnya. Saya nggak tahu pemilik awalnya siapa. Oke, Saya oke. mungkin bisa tangan ketiga atau keempat mungkin. Oke. Tapi di tangan sebelum Mas Arum sendiri Yudakara juga tampil seperti ini Mas atau bagaimana? Kalau tampilnya lebih stabil setelah saya pegang ya. Karena kemarin sebelum saya take over lah bahasanya ya, itu saya mengamati beberapa kali masih ada kekurangannya. Kebetulan setelah saya amati 2 kali 3 kali dia jalan lapangan, saya langsung bisa membaca keinginannya Keinginannya burung. Jadi langsung waktu itu langsung jalan, langsung nomor 1. Wah. Dalam pengamatan Mas Arum itu kemarin apa sih kurangnya itu Mas? Kekurangannya cuma kurang berani aja yang rawat sebelumnya. Jadi dapat resep nih dari pemilik yang awal. Iya. Ini settingannya nih jangkriknya. Iya. Ini dua Iya. makanya pisang. Nah, dia berhenti sampai di situ. Di pemilik lama dia tanpa jemur. Ngikuti yang itu ya. Iya. Pembeli. Sebelum saya take over itu Yudakara itu tanpa jemur. Tapi setelah saya pegang saya full jemur. Oke, perbedaannya di mana Mas? Power atau apa itu Mas? Durasi kerjanya dia lebih stabil. Sekarang ini. Iya, lebih stabil. Tadi ngisi terus. Ngisi ya? terus, iya, ngisi terus. Mau panjang-panjang. Peran penjemuran membentuk fisik lebih bagus di Yudakara ya. Iya. Kesimpulannya seperti itu. Apalagi ditambah kita embun ya Oke. untuk powernya. Karena itu masa transisi, masa klimak di malam hari menuju pagi. Iya. Secara teori medis katanya gitu. Oke. Jadi itu kan artinya kunci penting untuk menjadikan burung ini ada penambahan di durasi kerja dan power ya terutama. Iya. seperti itu. Yudakara sendiri seperti yang saya sampaikan tadi, burung yang mudah dirawat sih, nggak terlalu ribet, nggak terlalu minta ini itu. Kadang saya jemurnya saya luang pagi ya pagi, kadang siang. Tapi setelah jemur pasti saya mandi. Yudakara harus mandi setelah jemur. Memberi efek segar lagi ya. Iya, efek segar sama ya antisipasi kekurangan di lapangan. Oke. Prestasi tertinggi Latpres Cup pernah Cup. Sebenarnya saya take over itu dia sudah sering masuk di sampai level Cup itu 1, 2, 3 sering. Setelah saya take over ini ya karena kemarin terbentur pandemi ya, kita harus mengondisikan ulang ya, kita mulai jalan enak lagi kan gitu. Tapi prestasinya sementara ya masih sebatas Cup. Cup ya. Iya. Oke. Ada rencana main naik kelas ini ke event yang lebih bagus gitu. Harapannya nanti ke depannya sebenarnya gini kan ada event dari Pakualam Cup ya, sama Mega Koalisi nanti yang Klaten sama Oke. Magelang. Mega Koalisi Klaten Magelang ya. Iya. Oke. Nah, Harapannya bisa tampil di sana nanti. Kondisinya semoga memungkinkan setelah Lebaran. kalau menurut Mas Arum ya, materi dari Yudakara ini layak nggak sih untuk main ke sana, ke event yang lebih jenjangnya lebih tinggi? Kalau saya sendiri harusnya Makin ya? mampu ya, karena keunggulannya Yudakara kan materi sama tembakan panjang ya. Kalau gayanya memang dia kadang lebih banyak sujudnya sih, disujudkan. Tapi suatu ketika pas kondisinya enak banget ya hipernya keluar. Tapi nyolok ya kerjanya Nyolok, tadi kelihatan iya. sekali itu. Nyolok. Hormat juri ya bahasanya. Manggil juri. Manggil juri. Oh ya, ada anggapan gini Mas, cuca ijo itu
burung yang susah stabil di gantangan. Setuju nggak sih dengan anggapan seperti ini? Bisa jadi seperti itu, tapi selama kita memahami karakter burung itu sama keinginan burung itu, pasti itu sangat bisa diminimalisir. Kita sebenarnya bisa memegang kestabilan burung Bisa. ini ya sebetulnya ya. Bisa. Oke, Bisa. oke. Berarti memang dalam hal ini yang diperlukan adalah Konsistensi perawatan. nah itu konsistensi perawatan. Iya. Ini yang kadang-kadang teman-teman di luar sana itu maunya yang instan. Iya. Dapat burung ya kayak beli motor ya juara terus Iya. tanpa melihat. Walaupun saya sendiri kadang jemurnya masih seluangnya ya. Cuma ya itu tadi, karena karakter burung Yudakara ini mudah, nggak terlalu ribet. Kadang kalau kita kekurangan jemur, biasanya saya main full poly ya. Jadi kembali lagi ke pemahaman karakter burung. Oke. Kadang kita dengan waktu sibuk kita bisa kita kembalikan ke perawatan cadangan lah bahasanya ya. Perawatan cadangan. Perawatan improvisasi. Improvisasi. harus berani menciptakan itu ya. Iya. Cari sampai ketemu enaknya gitu ya. Iya benar. Oke, oke. Salam kicau mania.